Nah, sebelum masuk ke pengertian linguistik itu apa, bisa kalian lihat di sana di layar sudah ada nama Ferdinand de Saussure. Qui est qui? Siapakah Ferdinand de Saussure? Qui est-il? Apa hubungannya dengan linguistik? Sudah pernah mendengar nama ini juga sebelumnya? Sudah pernah ada di pelajaran semiotika. Voila, nah semiotika ini kan bagian dari linguistik ya. Jadi siapakah itu Ferdinand de Saussure? Berarti kalau sudah pernah mendengar namanya, sudah pernah dikenalkan juga ya. Ferdinand de Saussure ini ialah beliau merupakan seorang linguis atau ahli linguistik. Kenapa namanya bisa menjadi cours de linguistique générale? Kenapa tidak linguistik dalam bahasa Inggris? Karena biasanya kan ilmu-ilmu itu banyaknya dari bahasa Inggris ya istilahnya. Kenapa bisa kebetulan sekali menjadi linguistique générale? Karena Ferdinand de Saussure inilah yang memberi pengaruhnya. Beliau ini selain ahli linguistik memang merupakan tokoh linguistik ya, atau dianggap sebagai bapak linguistik modern yang berasal dari Swiss. Makanya kenapa linguistik ini dibuat istilahnya dalam bahasa Prancis. Jadi ketika kita mempelajari linguistik harus kenal juga ya siapa Ferdinand de Saussure. Kita lihat lagi slide berikutnya. Voilà. Linguistik, ilmu tentang bahasa atau ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya, atau lebih tepat lagi seperti dikatakan Martini, telaah ilmiah mengenai bahasa manusia. Sudah pasti bahasa manusia, kenapa tidak bahasa binatang? Apakah bahasa binatang itu mudah dicerna? Tentu tidak ya. Hanya beberapa orang yang ahli saja yang mengerti bahasa binatang. Bayangkan jika kita harus menelaah atau mengkaji bahasa kucing, wah sulitnya minta ampun. Dari mau makan, tidur, buang kotoran, semuanya bunyinya hanya meong. Tidak ada subjek, predikat, objek, apalagi keterangan ya. Jadi susah kalau bahasa binatang. Makanya linguistik itu adalah telaah ilmiah mengenai bahasa manusia. Nah, ketika kalian mempelajari grammar, nah itu juga bagian dari linguistik, karena grammar itu kan kita harus paham konjugasi, paham menyusun kata-kata sesuai dengan tempatnya sampai membentuk satu kalimat ya. Itu masuk ke dalam linguistik. Makanya ketika kita mempelajari linguistik ini sudah pasti yang dipelajari adalah kebahasaannya, bukan kompetensi berbahasanya ya. Kan kalau kompetensi berbahasa itu ada combien de compétences langagières? Est-ce que vous savez? 4. 4, voilà. Ada apa saja itu? 4 kompetensi berbahasa. Écouter. Écouter. Écrire. Écrire. Écouter, écrire. Atau biasanya kan sudah berjudul sesuai dengan mata kuliah yang dipelajari ya. Kalau di UNES itu kan ada compréhension orale, compréhension écrite, production orale, production écrite, ya kan? Begitu juga kan? Nah, jadi itulah 4 kompetensi berbahasa. Berarti kalau dalam bahasa Indonesia itu ada menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Ya. Voilà. Et pour vous, selon vous, quelle est la compétence langagière qui est très difficile? Mana kira-kira yang paling sulit buat kalian dari keempat kompetensi itu? Apa ya? Menulis. Oral. Produksi. Memang biasanya yang paling sulit itu kedua
kompetensi itu ya, yang paling akhir baik PO maupun PE, menulis, berbicara maupun menulis, karena sudah melibatkan kesemuanya ya. Apalagi menulis itu kan membutuhkan penguasaan gramatika. Kalau berbicara kan kita masih ada toleransi ya, karena menggunakan bahasanya secara lisan, secara to the street ya. Jadi masih bisa ditoleransi. Kalau menulis kan terlalu kompleks, jadi harus benar-benar mengurangi kesalahan gramatikanya. Baik, kita kembali lagi ke linguistik. Di sana sudah ada pengertian linguistik, lalu sudah ada alasan ya kenapa tidak bahasa binatang juga yang dibahas ya, karena memang tidak bisa. Nah, untuk linguistik sendiri ini, ketika mempelajarinya kita juga akan bertemu dengan beberapa istilah linguistik. Itu terdapat di slide 2, tapi identiknya ketika berbicara tentang linguistik, maka akan ada beberapa kajian atau objek kajian yang sering muncul di berbagai buku mengenai linguistik yang tentunya harus juga ikut dipelajari. Tapi karena ini mata kuliahnya mengenai linguistik umum, maka sekedar mengenalnya saja. Seperti yang sudah bisa kalian lihat di gambar ya di sana. Di pojok kanan itu ada beberapa objek kajian linguistik yang termasuk atau dibagi ke dalam 2 kategori, yaitu linguistik linguistik mikro dan makro. Linguistik mikro itu kan ada 5 di sana, ada fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, pragmatik ya, atau dalam bahasa Prancisnya nanti itu fonologi, morfologi, sintaks, semantik, pragmatik, lalu yang linguistik makro ada sosiolinguistik dan psikolinguistik. Semiotika sendiri ini tidak termasuk ke dalam berapa di sana? 7 ya, tidak termasuk ke dalam ke-7 objek kajian itu, karena semiotika ini kan masih bagian terkecil dari linguistik umumnya itu sendiri, jadi tidak akan masuk ke dalam ke-7 objek kajian tersebut. Nah, nanti kalian akan temukan di pembahasan linguistik ini sendiri ya. Lalu apa maksudnya dengan linguistik mikro dan linguistik makro? Kalau kalian searching di Google, linguistik mikro ini sebenarnya berkaitan dengan kajian internal bahasa. Internal itu berarti maksudnya adalah bagian dalam ya. Bagian dalam ini maksudnya berhubungan dengan pembelajaran bahasa yang kita pelajari. Baik, kalau sekarang kan kita konteksnya bahasa Prancis ya, berarti nanti kalau linguistik mikro yang dibahas ini pasti mengenai pembelajaran bahasa Prancisnya untuk kelima ilmu itu. Nah, kalau linguistik makro ini bagian eksternal, luar bahasa. Makanya kenapa di sana ada sosio dan psiko. Berarti untuk sosio ini berhubungan dengan kebahasaan yang terjadi di lingkungan sosial, dan psiko kebahasaan yang terjadi yang melibatkan dengan psikologi ya. Nanti kita akan bahas satu persatu, tapi hanya ilmu pengenalannya saja, tidak terlalu dalam ya, karena ini kan masih berjudul linguistik umum. Baik, berikutnya, nah, lalu maksud dari linguistik umum itu apa? Kan di sana yang ditulis hanya pengertian linguistiknya saja. Kira-kira ada gambaran tidak yang berkaitan dengan umum itu apa? Kenapa jadi linguistik umum padahal judulnya kan linguistik? Ada yang punya gambaran? No? Ya, jadi kenapa ada istilah linguistik umum? Karena linguistik ini kan membahas tentang ilmu bahasa ya. Bahasa ini kan terdiri dari berbagai macam ya, di seluruh dunia itu tidak terhitung ada berapa bahasa kan. Walaupun berbeda-beda, ini hampir seperti
simbol atau slogan Bhinneka Tunggal Ika ya, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi walaupun bahasa itu bermacam-macam, tapi pada intinya sama. Yang dibahas akan selalu ada susunan atau sistem tertentu yang memiliki persamaan antar seluruh bahasa di dunia. Jadi makanya kenapa umum? Karena walaupun bahasa itu banyak, tetapi tetap saja akan ada persamaan yang bisa dibahas. Jadi linguistik ini tidak akan merujuk pada satu bahasa tertentu, melainkan membahas mengenai sistem bahasa yang umumnya dimiliki oleh seluruh bahasa di dunia. Ya kan pasti setiap bahasa itu kan akan ada ya, kalau dalam bahasa Indonesia kan akan ada SPOK. Nah, tidak mungkin berubah-ubah menjadi objek dulu lalu keterangan, kan itu ngaco ya. Jadi pasti akan ada persamaan yang dapat dibahas. Nah, itulah yang dimaksud dengan linguistik umum atau linguistik general. Lalu coba kita lihat berikutnya. Tadi sudah saya sebutkan. Nah, inilah istilah dalam linguistik yang akan sering ditemui ya. Ada yang pertama ada langue, langage, parole, dan linguiste. Linguiste ini kan tadi yang sudah kita gunakan untuk memperkenalkan Ferdinand de Saussure ya, seorang ahli atau pakar linguistik. Yang pertama ada langue, ini di layar saya tertutup sebentar. Ya, langue ini adalah suatu bahasa tertentu. Misalkan langue française atau langue indonésienne ya, maksudnya seperti itu. Nah, lalu ada langage, bahasa secara umum. Yang ketiga ada parole, bahasa dalam wujudnya yang nyata, yang konkret berupa ujaran. Ini biasanya yang sering kita gunakan ketika mempelajari production know-how. Lalu yang terakhir tadi sudah kita sebutkan di awal ya, linguist atau linguis merupakan pakar linguistik. Lalu berikutnya ya, jadi untuk pengertian dan istilah dalam linguistik ini masuk ke dalam pengantar ilmu linguistik ya. Jadi ketika membahas mengenai linguistik, tentunya akan juga mengenal objek kajian yang tadi ada 7 yang termasuk ke dalam linguistik mikro dan makro, dan keempat istilah dalam linguistik ini. Lalu ada apa selanjutnya di slide berikutnya? Nah, manfaat linguistik itu untuk apa sih? Karena tidak mungkin kan satu ilmu tidak ada manfaatnya. Terdapat 4 manfaat di sana, walaupun sebenarnya masih banyak, tapi kita fokuskan saja pada hubungannya dengan pembelajaran bahasa. Yang pertama, bagi linguis atau bagi ahli dan pakar linguistik ini membantu menyelesaikan dan melaksanakan tugasnya. Tugasnya seperti apa? Ya tentunya untuk membongkar atau meneliti mengenai kebahasaan secara spesifik ya. Nah, itulah manfaatnya. Lalu yang kedua, bagi guru atau pengajar pada umumnya melatih keterampilan berbahasa. Kalau pengajar hanya mengenal bagian luar dari satu bahasa saja kan artinya tidak mendalami betul bahasa yang akan diajarkannya. Jadi ketika pengajar juga memahami mengenai linguistik, tentunya pengajar tersebut akan mengenal secara baik bahasa yang akan diajarkannya, baik melalui keterampilannya maupun melalui kebahasaannya. Contohlah salah satu objek kajian yang ada di linguistik umum itu kan seperti fonologi. Saya tidak tahu apakah kalian sudah mempelajari fonologi sebelumnya. Fonologi ini kan berhubungan dengan correction fonetik atau berhubungan dengan ujaran. Nah, ketika pengajar mengenal fonologi, maka pengajar juga akan dapat
memahami dengan baik atau bahkan menggunakan dengan baik, melafalkan dengan baik bahasa yang dipelajarinya dan menjadi contoh yang baik bagi mahasiswanya atau siswanya dalam menirukan ujaran. Nah, itulah fungsi dari linguistik bagi pengajar. Lalu yang ketiga bagi penerjemah, meningkatkan pengetahuan penerjemahan sudah pasti kan, karena menerjemahkan itu membutuhkan pendalaman vokabuler ya. Jadi selain vokabuler juga gramatikanya harus dikuasai untuk dapat menerjemahkan kalimat per kalimat, paragraf per paragraf, wacana dan sebagainya dengan baik dan masuk ke dalam kategori berterima ya. Nah, dengan ilmu linguistik kan sudah pasti akan membantu. Ambillah contohnya salah satu kajian dalam linguistik yang membahas mengenai sedikit mirip dengan gramatika, yaitu morfologi. Morfologi ini membahas mengenai ilmu pembentukan kata. Dengan begitu penerjemah akan mengetahui bahwa kata ini memiliki arti seperti ini. Nah, ini juga termasuk ke dalam bagian semantik ya, meneliti mengenai makna. Nah, itulah fungsi linguistik bagi penerjemah. Lalu yang keempat bagi penyusun kamus. Oh, yang semantik itu sebenarnya lebih tepatnya bagi penerjemah. Nah, kalau yang penyusun kamus ini masuknya ke dalam morfologi, ilmu pembentukan kata kan, memahami seluk-beluk kebahasaan. Karena kalau menyusun kamus kan kita harus jeli dan paham mengenai kata-kata. Jadi untuk manfaat linguistik ini benar-benar luas sekali bagi berbagai profesi yang tentunya berhubungan dengan bahasa, pembelajaran bahasa. Berikutnya, nah kalau kalian mempunyai buku siapa ini? Abdul Khair, itu juga bisa dijadikan salah satu referensi untuk mempelajari mengenai linguistik ya, walaupun bukunya ditulis dalam bahasa Indonesia, tetapi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, karena linguistik itu kan umum, jadi walaupun ditulis dalam bahasa Indonesia, tetap bisa dijadikan referensi untuk memahami bahasa secara umum, meskipun yang kita pelajari ini pasti akan dihubungkan dengan pembelajaran bahasa Prancis. Lalu kemudian kita lihat berikutnya ada apa di sana. Ya, linguistik ini objeknya ialah ada langue dan communication, sudah pasti ya, karena linguistik ini kan membahas mengenai bahasa. Jadi sudah pasti dua di antaranya yang menjadi objeknya adalah bahasa dan komunikasi. Karena ketika kita berkomunikasi kan menggunakan bahasa. Langue, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. Bahasa itu kompleks ya, makanya kenapa bisa dijadikan objek linguistik, karena bahasa ini kan selain digunakan untuk berkomunikasi juga digunakan sebagai identitas diri. Contohlah kita sebagai bangsa Indonesia yang identik dengan bahasa Indonesianya, lalu orang Prancis yang identik dengan bahasa Prancisnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan identitas diri, untuk mengidentifikasikan diri. Lalu komunikasi, suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Karena komunikasi itu kan terbagi menjadi dua ya.
Langsung berarti lisan, tidak langsung berarti tulisan. Sama halnya seperti pembelajaran bahasa Prancis dalam 4 keterampilan berbahasa kan ada yang langsung, ada yang lisan maupun tulisan. Ya, lalu berikutnya hakikat bahasa. Ini ada banyak sekali hakikat bahasa ya. Kalau saya lihat hakikat bahasa ini akan dibagi menjadi 12. Terdiri dari 12 hakikat bahasa. Ada hakikat bahasa sebagai sistem, sebagai lambang, sebagai bunyi, bermakna, bahasa itu arbitrer, bahasa itu konvensional, produktif, unik, universal, dinamis, bervariasi, dan manusiawi tentunya. Tidak mungkin binatangwi ya, sekali lagi pasti manusiawi. Lalu apa maksud dari hakikat bahasa? Hakikat bahasa ialah pada dasarnya ya, maksudnya itu. Pada dasarnya bahasa itu seperti ini. Nah, kalau kita hubungkan hakikat bahasa sebagai sistem. Bahasa terdiri dari unsur-unsur atau komponen-komponen yang secara teratur tersusun menurut pola tertentu dan membentuk suatu kesatuan. Sebagai suatu sistem, sebagai sebuah sistem, bahasa itu sekaligus bersifat sistematis dan sistemis. Nah, itu ya harus ditekankan perbedaan di antara sistematis dan sistemis. Sistematis, bahasa itu tersusun menurut suatu pola, tidak acak dan sembarangan. Sistemis, bahasa bukan sistem tunggal tetapi terdiri dari subsistem. Sistematis ya berarti sesuai dengan yang tadi disebutkan, memang bahasa itu kan kompleks ya, jadi tidak sembarang terujar karena bahasa itu tersusun menurut suatu pola ya, tidak sembarangan dan tidak acak. Sistemis, bahasa itu bukan sistem tunggal tetapi terdiri dari subsistem. Artinya bahasa ini tidak melulu hanya ada satu bahasa, tapi terdiri juga dari beberapa bahasa lainnya. Seperti halnya bahasa Indonesia kan ada juga yang meminjam atau emprunт ya dari beberapa bahasa negara yang dulu pernah menjajah Indonesia. Mungkin diantaranya ada Portugis, Belanda paling banyak. Nah ya, jadi bahasa itu tidak terdiri dari sistem tunggal, tetapi terdiri dari beberapa subsistem. Itulah hakikat bahasa sebagai sistem ya. Jadi ketika membahas mengenai bahasa sebagai sistem ini, tentunya kalau kita melihat keseluruhan bahasa dunia, sudah pasti juga memiliki sistem yang hampir sama. Nah, inilah yang akan ditekankan atau dikaji pada kategori bahasa sebagai sistem. Kalau kita lihat pada gambar di sampingnya, di sana sudah ada berapa kotak? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kotak ya, yang terdiri dari wacana, kalimat, klausa, frase, kata, morfem, fonem, dan fon. Di mana kata-kata tersebut diklasifikasikan menurut objek kajiannya. Nah, ada sintaksis, morfologi, dan fonologi. Nah, maksud dari sistem ini sudah pasti bahasa itu akan memiliki di dalamnya itu pasti akan ada wacana, kalimat, klausa, frase, kata, morfem, fonem, dan fon. Ketika membahas sintaksis, maka akan bertemu dengan wacana sampai morfem. Ketika membahas morfologi, maka akan bertemu dengan kata dan morfem.
ketika membahas fonologi maka akan bertemu dengan fonem dan fon. Apa maksudnya beberapa kata tersebut? Maka akan kita bahas di lain pertemuan karena ini akan masuk ke dalam pembahasan masing-masing objek kajian linguistik ya. Nah, kalau kata kan kita sudah tahu, frase juga terdiri dari lebih dari satu kata ya. Contohnya seperti meja hijau itu masuk ke dalam frase. Lalu ada klausa, kalimat yang sering kita gunakan ketika menulis, ada wacana. Nah, kalau morfem ini adalah kata dasar. Kaitannya ini dengan morfologi. Kata dasar sebelum akhirnya bertemu dengan imbuhan dan membentuk satu kata baru. Lalu fonem hampir sama seperti morfem, tetapi bukan untuk tulisan, melainkan untuk dibaca ya, karena fonologi ini kan kaitannya dengan berbicara, sedangkan morfologi ini kaitannya dengan menulis. Lalu berikutnya, nah ada hakikat bahasa sebagai lambang. Bahasa itu konvensional, tidak secara alamiah dan langsung. Berbeda dengan tanda, lambang atau simbol diwujudkan dalam bentuk satuan-satuan bahasa atau gabungan bahasa. Nah, yang harus dipahami itu bagian ini dulu. Kan kita sejauh ini atau selama ini menyangkanya atau mengiranya tanda itu ya tanda seperti tanda parkir ya. Dan bahkan tanda itu juga kita kira sama seperti lambang atau simbol. Jadi di antara ketiga kata tersebut, tanda, lambang atau simbol itu sama ya. Yang kita pikir pasti itu berbentuk gambar. Gambar-gambar yang dijadikan sebagai logo. Nah, padahal ternyata untuk tanda dan lambang sendiri ini berbeda. Di sana juga sudah dituliskan kalau lambang atau simbol ini satu ya, satu sinonim, satu kesamaan. Lambang atau simbol itu diwujudkan dalam bentuk satuan-satuan bahasa atau gabungan kata. Jadi yang memudahkan kita untuk membedakan mana tanda dan mana lambang atau simbol. Jadi lambang dan simbol ini sama. Yang cukup kita perlu ingat adalah kalau lambang atau simbol ini berbentuknya berupa satuan bahasa atau gabungan kata. Gabungan kata itulah yang perlu kita ingat. Berarti untuk tandanya sendiri lebih kepada atau lebih merujuk kepada gambar, sebuah gambar. Nah, ini yang harus dipahami dulu untuk isian atau pembahasan dari bahasa sebagai lambang. Nah, pada gambarnya sendiri kan itu ada istilah dalam bahasa Prancis. Dalam bahasa Prancis terdapat tanda linguistik, une signe linguistique dengan tanda signifié dan simbol atau yang menandai un signifiant. Nah, kalau kita hubungkan dengan bahasa Indonesianya tadi, kira-kira kalau lambang atau simbol itu dihubungkan dengan yang bahasa Prancisnya yang mana? Yang signifiant kah atau yang signifié untuk lambang atau simbol? Coba. Tadi kan dibilang lambang atau simbol itu berwujud gabungan kata. Di antara istilah signifiant dan signifié, yang manakah yang termasuk lambang? Ada yang mau menjawab? Signifié, Madam. Ya, suaranya kecil sekali. Signifié, Madam. Signifié. Lambang itu signifié katanya. Est-ce que c'est vrai? Benarkah seperti itu? Kan tadi sudah dibilang, lambang atau simbol itu berwujud gabungan kata, berwujud bentuk bahasa.
bentuk satuan-satuan bahasa. Satuan-satuan bahasa itu kan ada kata, ada frasa, ada klausa. Berarti di antara signifium dan signifie sesuai gambar yang terlihat di layar kalian, yang manakah lambang atau simbol? Yang mana ya? Signifium, voilà. Nah, jadi kalau lambang atau simbol ini dalam bahasa Prancisnya adalah signifium, kan sudah jelas ada tulisan arbre ya di sana, atau pohon dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau ada tulisan kata-kata berarti itu masuknya Signifium. Ya, signifium atau lambang ya dalam bahasa Indonesia. Dan tandanya berarti masuknya ke dalam signifie karena berbentuk gambar atau merujuk kepada gambar tertentu. Ya. Jadi yang perlu dipahami bahasa sebagai lambang itu yang seperti tadi, bukan bahasa sebagai lambang itu berarti bukan bahasa yang memiliki tanda tertentu ya, bukan, melainkan bahasa yang terdiri dari bentuk satuan-satuan bahasa atau gabungan kata. Dalam bahasa Prancisnya yakni signifium. Paham ya untuk bahasa sebagai lambang, karena nantinya untuk bagian isian bahasa sebagai lambang ini dibahas lebih detail lagi di objek kajian linguistik yakni semantik. Wah, itu akan detail sekali mengenai hubungan bahasa sebagai lambang. Jadi harus paham betul yang mana tanda, yang mana lambang, atau dalam bahasa Prancisnya yang mana signifium dan yang mana signifie. Jangan sampai tertukar. Saya juga sewaktu pertama kali mempelajari semantik itu masih bingung yang mana signifium, yang mana signifie, apalagi kata signifie ini kan hampir-hampir sama ya, jadi masih sulit membedakan. Tapi ketika melihat contohnya ternyata berbeda sekali, bisa dibedakan. Berikutnya hakikat bahasa. Bahasa adalah bunyi. Bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang termasuk ke dalam sistem bunyi bahasa. Sekali lagi, yang dihasilkan oleh alat ucap manusia ya, bukan binatang wi. Karena kalau binatang susah. Tapi walaupun dihasilkan oleh alat ucap manusia juga, tidak semuanya bisa dianggap bahasa ya, karena lihat saja frase kalimat di bawahnya. Untuk teriak, bersin, batuk-batuk itu bukan termasuk bunyi bahasa ya. Jadi tidak bisa dianalisis, tidak bisa dikaji. Yang bisa dikaji itu hanyalah bunyi yang termasuk ke dalam sistem bahasa ya, berarti bunyi yang dihasilkan ketika seseorang mengatakan suatu kata, frase, kalimat, dan sebagainya. Itulah bahasa adalah bunyi ya. Karena kalau bahasa bukan bunyi kan berarti kita selama ini tidak berkomunikasi menggunakan bahasa ya. Baik, berikutnya hakikat bahasa. Bahasa itu bermakna dan bahasa itu arbitrer. Bahasa itu bermakna itu sudah pasti ya, ketika setiap kita berbicara sudah pasti ada maknanya, sudah pasti ada artinya, apalagi ketika berlangsung pembelajaran bahasa Prancis ya kan, semua yang diucapkan itu harus kita pahami dalam bahasa Indonesia. Bahasa itu bermakna lambang-lambang yang mengacu pada sesuatu konsep, ide, atau pikiran. Ya, maksudnya adalah ketika ada seseorang yang berbicara, lawan bicaranya sudah pasti akan langsung menangkap yang diomongin itu apa sih, ya, yang dibicarakan itu apa sih. Nah, itulah yang masuk ke dalam bahasa itu bermakna. Lalu bahasa itu arbitrer. Ada yang tahu maksud dari arbitrer itu apa sih istilahnya? Sinonimnya apa ya arbitrer? Baru dengar ya? Arbitrer itu adalah suka-suka, sesuka manusia ya.
Coba kita lihat artinya. Pengertiannya, tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa dengan konsep atau pengertian yang dimaksud lambang tersebut. Maksudnya seperti apa? Nah, ini kan berhubungan lagi dengan lambang ya. Tadi sudah paham lambang itu apa, ternyata antara suatu lambang, misalkan kita bertemu dengan apa ya? Oh, ada contohnya di bawah kan. Kita bertemu dengan kata pohon. Tidak ada hubungan wajib antara pohon dengan konsep atau pengertian yang dimaksud dengan lambang pohon tersebut. Tidak terdapat penjelasan mengapa sih tumbuhan yang batangnya berkayu, bercabang itu dilambangkan dengan bunyi atau kata pohon. Kan kita tidak tahu ya asal-usulnya kenapa pohon kenapa sih tumbuhan yang begitu itu bentuknya dinamakan pohon, atau kenapa banyak sekali ya contohnya kenapa yang kita pakai sehari-hari ini dinamakan baju. Kan kita tidak tahu asal-usul terciptanya kata tersebut dari siapa. Nah, itulah yang dinamakan arbitrer. Jadi suka-suka aja. Tahu-tahu itu namanya sudah pohon sajalah ya. Karena kan kita tidak tahu sejarahnya kenapa suatu benda dinamakan demikian. Nah, itulah yang dinamakan dengan bahasa itu arbitrer. Padahal sebenarnya di balik itu ada juga kata yang merupakan hasil pinjaman dari bahasa negara yang menjajah kita. Contohlah kata amplop. Apakah kalian tahu amplop itu sebenarnya dari bahasa apa? No. Envelope. Ya? Envelope ya, envelope. Nah, itulah asal muasal dari kata amplop, envelope. Lalu kalau kalian pernah menonton video YouTube, di sana ada perbedaan antara bahasa Indonesia dan Portugis. Itu mirip sekali ya, mulai dari seperti jendela, pintu, itu sangat mirip sekali. Dan ada kemungkinannya bahasa Indonesia ini meminjam dari bahasa negara yang pernah menjajah kita ya. Nah, itulah maksud dari bahasa itu arbitrer. Berikutnya, bahasa itu konvensional. Lambang bahasa digunakan sesuai dengan kesepakatan semua anggota masyarakat bahasa. Contohnya, sebentar. Contohnya tumbuhan yang batangnya berkayu dan bercabang diberi nama pohon berdasarkan kepatuhan para penutur bahasa Indonesia. Jadi sepakat nih warga negara Indonesia pada zaman bahula ya, pada zaman dulu menyepakati bahwa tumbuhan tersebut dinamakan pohon. Itu berdasarkan kepatuhan ya para penutur bahasa Indonesia, karena tidak mungkin menurut orang lain ini pohon, menurut yang lain bukan. Jadi sudah disepakati, makanya kenapa terciptalah Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, supaya menyepakati atau mematuhi aturan berbahasa Indonesia. Lain halnya dengan bahasa daerah ya, karena itu kan memang masing-masing daerah menamakan satu benda itu pasti berbeda-beda. Tapi pada dasarnya sebagai warga negara Indonesia kan sama ya, dari Sabang sampai Merauke, tahulah kalau tumbuhan yang batangnya berkayu itu adalah pohon. Contohlah juga selain bahasa Indonesia kan masih banyak bahasa lainnya selain bahasa Indonesia, bahasa daerah, ada juga bahasa gaul ya kan. Bahasa gaul juga bisa dijadikan sebagai bahasa yang konvensional karena disepakati oleh mereka yang hidup pada zaman now, kan jadi gaul ya. Kalau zaman saya dulu itu supaya bisa bergosip ya tanpa diketahui yang lain, kita pakai bahasa begini. Tidak tahu apakah kalian mengalami atau tidak zaman SMA.
Kagamugu, Kinaminu, nah gitu-gitu ya. Ada yang tahu kan? Nah, itu juga bisa dijadikan bahasa yang konvensional karena sesuai dengan kesepakatan kita, cewek-cewek yang mau bergibah ya, yang mau menggosip tanpa menyinggung yang digosipin. Nah, itu maksud dari bahasa konvensional. Tapi itu kan zaman bahla, karena kalian sekarang sudah belajar bahasa Prancis, cukuplah ketika kalian ketemuan ya di tengah-tengah pandemi seperti ini, ketika kalian naik angkot atau sebagainya lah, pakai bahasa Prancis ya kan, biar lebih keren, biar ketika orang lain mendengar ini kayaknya bukan orang Indonesia ya, padahal kita mah orang-orang Indonesia juga kan, cuman saking pinternya kita gibah pakai bahasa Prancis ya kan, harus dimanfaatkan dengan baik dan benar ya. Berikutnya, nah bahasa itu produktif ya. Meskipun terbatas, unsur-unsur bahasa dapat dibuat satuan-satuan bahasa yang jumlahnya tidak terbatas, sesuai dengan sistem yang berlaku dalam bahasa itu. Contohlah, di sana ada 4 huruf. A, I, K, dan T itu dapat menghasilkan beberapa kata, salah satunya kita. Jadi memang bahasa itu kan mau diolah sebagaimanapun juga bentuknya pasti akan memiliki makna. Contohlah dari huruf tadi, tiba-tiba bisa menjadi kita. Nah ini kan sama seperti yang kita temui di permainan kata ya. Dari beberapa huruf, ayo kita olah, kita bentuk kira-kira bisa memuat atau membentuk kata apa. Nah itulah yang dimaksud dengan produktif ya. Saking produktifnya hanya berapa huruf pun bisa dibentuk menjadi kata. Lalu bahasa itu unik ya. Setiap bahasa mempunyai ciri khas sendiri yang tidak dimiliki oleh bahasa lainnya, baik berupa sistem bunyi, sistem pembentukan kata, sistem pembentukan kalimat, atau sistem-sistem lainnya. Memang setiap bahasa itu kan berbagai bahasa di dunia, walaupun bisa diambil persamaannya juga seperti dari segi SPOK-nya, tapi bahasa-bahasa tersebut mempunyai ciri khas sendiri yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Contohlah bahasa Prancis. Kira-kira dari bahasa Prancis yang tidak dimiliki bahasa Indonesia itu apa sih? Coba yang bahkan menjadi kesulitan kita pengguna bahasa Indonesia dalam mempelajari bahasa Prancis. Selain dari ujarannya, kira-kira apa yang tidak dimiliki oleh bahasa Indonesia dari bahasa Prancis? Akson, Madam. Akson. Selain itu apa lagi? Femina maskula, ada maskula Madam. femina, Madam. Gendernya ya. Betul sekali. Apalagi konjugasi. Mana ada bahasa Indonesia dikonjugasikan ya kan? Pusing gitu kan sebenarnya berapa verba, saking banyaknya itu harus kita kuasai ya. Walaupun memang ada triknya ya, khususnya untuk verba infinitif itu kan hampir semuanya sama ya kalau dikonjugasikan. Nah itulah yang tidak dimiliki bahasa Indonesia. Kita tidak mengenal gender ya, tidak mengenal yang ini femina, yang ini maskula. Apalagi kalau dalam bahasa Jerman, selain femina, maskula itu ada netral loh. Jadi ada 3 gender di sana. Itu tambah pusing sekali ya, ada feminang, maskulang, dan netral. Bagaimana kita menilainya? Hanya Tuhan dan pengguna bahasa Jerman yang tahu ya. Nah itulah yang dimaksud dengan bahasa itu unik, walaupun sama, ada SPOK-nya, tapi kan memiliki ciri khas sendiri ya. Tetaplah yang paling mudah itu bahasa Indonesia kemana-mana ya. Berikutnya ada bahasa apa lagi nih? Nah, bahasa itu universal, bahasa itu dinamis. Bahasa itu universal, meskipun memiliki ciri khas sendiri, terdapat ciri-ciri lain yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di dunia ini. Salah satunya bahasa terdiri dari vokal dan konsonan. Itu sudah pasti, tidak mungkin ada satu bahasa yang hurufnya A, I, U, E, O aja ya, kan susah ya kita ngomongnya. A, I, U, E, O, tidak ada konsonannya. Itu sudah pasti. Makanya kenapa walaupun memiliki ciri khas sendiri, persamaannya selain SPOK tadi ternyata ada huruf vokal dan konsonan.
Coba ada yang tahu tidak berapa huruf vokal dan konsonan dalam bahasa Prancis? Sulit ya? Sulit sekali karena dalam bahasa Prancis itu kan ada huruf-huruf yang mengandung akson, ada huruf-huruf yang mengandung sengau. Jadi yang mana vokal dan konsonan itu kita harus mempelajarinya betul-betul. Nantilah saya akan membagikan urutan atau daftar huruf vokal dan konsonan dalam bahasa Prancis. Karena seingat saya untuk vokal saja itu terbagi menjadi 3 dalam bahasa Prancis, tapi saya sedikit lupa. Nanti akan saya hadirkan lagi ya. Lalu bahasa itu dinamis, bahasa itu tidak tetap dan selalu berubah karena keterikatan dan keterkaitannya dengan kegiatan manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan bermasyarakat. Akan selalu muncul penambahan kata-kata baru pada setiap bahasa di dunia yang disesuaikan dengan kebutuhan manusia. Nah, tahu tidak kalian? Sudah ada verba googler. Tahu tidak? Untuk bahasa Prancis. Ada verba googler. Bahkan ada googler, seperti yang bisa kalian lihat di layar kalian. Google itu berarti mencari sesuatu menggunakan mesin pencarian Google. Dan Googler adalah pelaku pencariannya ya, terdakwanya ya, si pencarinya. Sudah pernah mendengar belum kalian? Baru kali ini, Madam. Baru kali ini ya. Padahal verba Google ini bisa kalian searching sendiri di Google, sudah ada dari tahun, bahkan saya mendengar itu ketika saya masih kuliah S1, berarti sudah sedemikian lamanya. Nah, baru-baru ini yang baru-baru ditambahkan dalam kosakata bahasa Prancis ini yang terkait dengan COVID, ya. Jadi banyak sekali akan selalu dinamis, akan selalu berubah sesuai dengan kebutuhan manusianya. Kata-kata itu sudah pasti bisa dimunculkan, ya. Jadi makanya kita sebagai pengguna bahasa harus selalu update. Ya, salah satunya ini ya Google ini bisa kalian lihat di gambarnya. Saisir un mot, un ensemble de mots ou une phrase sur le moteur de recherche Google. Jadi memang Google ini mencari sesuatu menggunakan mesin pencarian Google ya. Alhamdulillah saya menyumbang satu pengenalan kosakata baru kepada kalian yang baru mendengar kata tersebut ya. Walaupun bukan penyumbang pembentuk kosakata baru, tetapi setidaknya saya mengenalkan ya. Lalu berikutnya, nah, bahasa itu bervariasi. Latar belakang dan lingkungan pengguna bahasa tidaklah sama, karena itu bahasa yang digunakan menjadi bervariasi atau beragam dengan perbedaan yang sering kali ditemukan besar. Contohlah kita ya, kalian yang walaupun bukan asli Medan, tetapi sudah lama di Medan, bahkan sudah sampai 5 semester ini, berarti kan sudah bisa menggunakan bahasa Medan atau logatnya juga sudah seperti orang Medan asli, dibandingkan dengan saya yang lama di Jawa ya. Saya orang Jawa Barat, tetapi sekarang sudah berdomisili di Jawa Tengah. Nah, ini kan pasti akan ada perbedaan, baik dari logat maupun cara berbincangnya seperti apa. Nah, untuk bahasa yang bervariasi ini yang seperti itu, karena latar belakang dan lingkungan kita ini tidak sama ya, berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Terdapat 3 variasi bahasa, yaitu idiolek, harus dihafalkan ya, ini jangan sampai tidak ada idiolek, dialek, dan ragam. Idiolek ini adalah variasi atau ragam bahasa yang bersifat perseorangan. Berarti kira-kira ini identiknya dengan seperti apa contohnya untuk idiolek ini? Sudah kelihatan belum arahnya kemana kalau kita membahas idiolek? Kemana ya? Harus berpikir keras. Idiolek ini contohnya seperti apa ya?
gimana? Ya. Mana ini suaranya? Nggak ngantuk kan ya? Enggak, Madam. Kayak pelafalan nggak Madam, pronunciation. Pronunciation bisa, tetapi identiknya idiolek itu logat ya. Logat kita itu seperti apa kan? Walaupun kita berbahasa Indonesia, tapi kalian yang misalkan asli Medan ini kan sudah ada logat khasnya sendiri. Ataupun orang Sunda itu kan khas sekali ya, orang Sunda itu kalau ngomong melengkung-lengkung ya, itulah yang dimaksud dengan idiolek. Jadi logatnya itu khas sekali, walaupun mau berbicara bahasa apapun akan ada logat khas yang dipengaruhi berdasarkan latar belakangnya, tempat tinggalnya, ya itulah yang dinamakan idiolek. Makanya bersifat perseorangan karena logatnya ya, logat khasnya yang dia punya itu sebagai pengguna bahasa daerah mana.